Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Akhirnya kita berjumpa kembali anak-anak Bapak pada hari ini dalam keadaan sehat walafiat, ya, karena semua ini tidak terlepas dari atas kuasa Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak Bapak, terima kasih pada pagi hari ini semuanya sudah bergabung melalui Jimit dan kita berjumpa secara virtual. Semoga perjumpaan yang virtual ini tidak mengurangi rasa kedekatan kita bersama, hadirnya kita dalam ruang-ruang kelas nantinya. Ya, anak-anak Bapak, untuk mengawali kegiatan pada hari ini, marilah kita berdoa. Ya, kita mulai dulu untuk berdoa. Semoga kegiatan kita pada pagi hari ini diridhoi Allah Subhanahu wa taala dan berkah dari Allah. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Apakah hari ini anak-anak sudah semangat? Sudah sarapan tadi? Sudah, Pak. Oke, kalian Bapak, untuk mengawali kita pelajaran kita hari ini tadi kita sudah berdoa bersama-sama. Marilah kita sama-sama membuat sebuah aturan yang akan kita sepakati selama proses pembelajaran yang dikenal dengan kesepakatan kelas. Bapak akan coba share. Apa saja kesepakatan kelas ini, Nak? Kesepakatan kelas ini adalah yang kita sepakati secara bersama-sama, baik dari anak-anak Bapak maupun dari Bapak kita bersama. Contohnya apa, Pak? Nah, contohnya kesepakatan kelas di sini. Kami siswa dan guru yang saling menghormati dan saling menyayangi. Kami siswa yang disiplin waktu. Oke, siapa ini menjawab ini? Bapak tidak bisa melihat karena Bapak sedang share screen. Fadila. Oke, kita buat ya. Kami siswa dan guru yang disiplin waktu ya, Fadila ya. Ya, Pak. Bagus sekali, Fadila. Sekarang anak Bapak selayani Fadila. Apalagi ya kesepakatan kelas yang akan kita ikutin. Silakan. Pak, kami silakan. siswa dan guru selalu menghargai. Oke, kami siswa dan guru saling menghargai. Boleh, kami siswa dan guru. Ya, tunggu ketik dulu ya. Kami siswa dan guru saling menghargai. Rara yang menjawab ya. Bagus, Rara. Pak. Ya, berikutnya yang laki-laki. Luar biasa. Cukup nggak ya? 5 saja dulu ya. Kita cukup 5 ini, Bapak rasa sudah cukup. Kita pertama, Bapak ulangi. Kami siswa dan guru yang saling menghormati dan menyayangi. Yang kedua, disiplin waktu. Sudah disiplin tadi memulai dan nanti disiplin juga akan mengakhiri pembelajaran. Nanti kalau ada yang mau permisi, meninggalkan permisi dulu, izin dulu di dalam izin dengan Bapak dan teman-temannya. Yang ketiga, saling menghargai. Bagaimana contoh menghargai nanti ketika Bapak berbicara, yang lain tolong dimutkan dulu, ya. Ketika Bapak minta kalian berbicara, baru kalian boleh unmute, boleh menghidupkan mic-nya. Itu salah satu cara saling menghargai. Ya, sekarang anak Bapak silakan mematikan mic dan hentikan seluruh kegiatan anak Bapak yang lakukan. Lihat saja pada layar HP-nya ataupun laptopnya. Kita melakukan kegiatan kesadaran penuh mindfulness, yaitu dengan teknik stop. Stop di sini ada langkah-langkahnya, ada 6 langkah-langkah yang akan sampaikan. Pertama, yuk kita hentikan semua aktivitas, sudah hentikan. Yang kedua, kita tarik nafas yang dalam. Tarik nafas, 1, 2, 3. Sudah tarik nafas dalam, sekarang keluarkan dari mulut. Ya. Rasakan udara yang masuk, udara segar yang masuk dari hidung, kemudian keluar yang udara hangat yang keluar dari hidung ya. Ulang lagi sekali lagi, tarik nafas 3 kali. 1, 2, 3, tarik nafas. Keluarkan. Oke, bagus. Sekali lagi, yuk kita kembali lagi mengulang sekali lagi, tarik udara yang sekali. 1, 2, 3, tarik nafas yang panjang. Keluarkan. Nah, sudah. Sekarang Bapak ingin tanya dulu kepada anak Bapak. Bapak, boleh aktifkannya. Bapak, apa yang Bapak rasakan saat ini ya Bapak? Apakah Bapak sudah merasakan perasaan santai dan rileks setelah kegiatan kita lakukan tadi Bapak?
Apa Pak? Ulang Pak. Setelah Bapak melakukan kegiatan tadi, dengan kita menarik nafas dan mengeluarkannya, apa yang Bapak rasakan saat ini? Apakah Bapak sudah merasakan rasa rileks, santai, dan tenang setelah melakukan hal tersebut? Sudah Pak. Sudah. Benar, alhamdulillah kalau sudah. Berikutnya sekarang yang perempuan lagi, Bapak mintanya kepada Mimi, Rizka Mayesa. Mimi bisa mendengar suara Bapak? Silakan aku kaminya. Mimi, bagaimana perasaan Mimi saat ini? Tenang Pak. Tenang, yang Mimi rasakan luar biasa. Ya, terima kasih Mimi, terima kasih Bapak, terima kasih Mimi. Ya, Bapak hapus seluruh Bapak yang luar biasa ini. Jadi 6 buah gambar. Ya, ada 6 buah gambar di sini. Bapak ingin menanyakan dulu kepada anak Bapak, ya, karena Bapak ingin tanyakan yang namanya Bapak sebutkan boleh mengaktifkan mic-nya. Sesuai dengan kesepakatan bagi kita jalan tadi adalah saling menghargai ketika berbicara yang lain mendengarkan. Bapak minta kepada Ayu. Ayu, bisa mendengar suara Bapak? Ayu. Iya Pak. Gambar nomor 1 ini menimbulkan sebuah gambar emosi yang bagaimana Ayu? Apakah dia sedih? Apakah dia marah? Tertawa? Tertawa. Coba Ayu, kalau Ayu tertawanya bagaimana? Bapak mau lihat emosi Ayu atau? Silakan Ayu tertawa. Ayu gimana tertawanya? Iya, tertawanya dengan senyum-senyumnya dengan malu-malu ya. Bagus, luar biasa Ayu. Tangan dulu Ayu, hebat. Bagus, luar biasa. Terima kasih Bapak semua pada tebak emosi yang telah dilakukan. Kalian semua anak-anak hebat yang sangat luar biasa. Terima kasih. Sekarang lanjutkan berikutnya. Ini ada 2 gambar. Apa yang akan Bapak lakukan ketika temanmu mengalami 2 emosi ini? Ini ada emosi bahagia dan ini emosi sedih. Pernahkah teman mengalami keadaan emosi seperti gambar tersebut? Ceritakanlah pengalamanmu. Nah, Bapak hanya minta 1 orang saja bercerita. Kalau 28 anak terlalu banyak ya. Bapak minta 1 saja. Yang bercerita adalah anak Bapak Cecilia. Cecilia, pernahkah teman Cecil mengalami hal yang ada pada gambar ini Cecil? Tolong ceritakan sedikit saja Cecil kepada teman-teman. Pernah Pak. Ya, ceritakan Cecil. Siapa teman Cecil yang pernah disebutkan namanya? Ceritakan saja kenapa dia bahagia dan kenapa dia sedih. Namanya nggak usah disebutkan. Silakan Cecil. Karena dia mendapat nilai bagus, Pak. Oh, karena dia mendapat nilai bagus, dia bahagia. Temanmu bagus. Lalu bagaimana sikap Cecil? Pernah temannya bahagia? Apakah Cecil menjadi marah atau ikut bahagia dengan temannya bahagia? Ikut bahagia, Pak. Kita satu bahagia ketika teman kita bahagia. Terus, pernah teman Cecil sedih? Kenapa dia sedih, Cecil? Pensilnya hilang, Pak. Pensilnya hilang. Lalu apa yang Cecil lakukan terhadap teman yang sedih? Bagi teman yang pensilnya hilang. Membantu mencari pensilnya, Pak. Membantu mencari pensilnya. Bagus, tindakan Cecil sangat luar biasa. Beri aplaus dulu untuk Cecil, luar biasa ya. Cecil mewakili teman-teman untuk menambah emosi ini. Dan apa yang harus dilakukan? Jadi nak, pada saat teman bahagia, kita harus bahagia. Pada saat teman sedih, kita harus membantunya, meringankan bebannya dengan segala kemampuan yang bisa kita berikan. Hari ini, untuk mengawali kegiatan kita agar lebih bahagia lagi, kita akan bersama-sama bernyanyi dengan beramai ke laut ciptaan Ibu Sud. Pemuda tani, maju sekarang ke laut kita. Bagus, sudah ya. Tadi udah dinyanyikan oleh Sakira. Tepuk tangan dulu untuk Sakira. Luar biasa, cukup ya. Sakira mewakili karena kita keterbatasan waktu. Nah, yang tercapai pada hari ini. Pertama, nanti anak-anak Bapak akan menganalisa pengaruh kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi dan sosial masyarakat. Yang kedua, hasil analisis anak-anak Bapak akan anak-anak Bapak buat dalam bentuk karya. Karyanya itu sudah berdasarkan pemetaan minat anak-anak Bapak. Ya, pemetaan minat anak Bapak nanti ada yang dibuat dalam bentuk karya seni, ada dalam bentuk tulisan, dan ada dalam bentuk video. Nah, ini ya nanti hasil analisisnya.
Yang ketiga, tujuannya anak-anak Bapak akan membuat sebuah paragraf yang berisi ide pokok menceritakan tentang kondisi geografis ini pengaruhnya. Nah, ini nanti yang karyanya berupa tulisan. Jadi yang karya berupa tulisan akan membuat sebuah paragraf di mana di dalam paragraf itu terdapat sebuah ide pokok, terdapat kalimat utama dan kalimat penjelas yang sudah kita pelajari pada pembelajaran sebelumnya. Yang keempat, tujuan akhirnya anak-anak Bapak menyajikan hasil tulisannya menggunakan bahasa sendiri. Nah, semua tugas ini nanti akan dikumpulkan di dalam Google Classroom pada kantong tugas pengaruh kondisi geografis. Oke, terima kasih. Silakan matikan kembali mic-nya ya. Ingat, kita adalah siswa-siswi yang saling menghargai. Oke, bagus. Matikan mic-nya. Bapak lanjut. Selain hayati dan non-hayati, kekayaan maritim kita juga memiliki energi minyak bumi dan gas bumi. Seperti yang Bapak lihat pada gambar di PowerPoint itu adalah contoh sebuah pertambangan minyak bumi dan gas bumi yang ada di pesisir pantai ataupun ada di tengah-tengah lautan. Jadi banyak sekali kekayaan alam itu bukan hanya di darat, di laut pun ternyata masih banyak kekayaan yang menyimpan minyak dan gas bumi. Dengan negara maritim, komunikasi dan interaksi kita menjadi lebih mudah. Ya. Lebih mudah kita walaupun dipisahkan oleh lautan, karena adanya alat transportasi, kita bisa berkomunikasi antara pulau dan pulau lainnya. Nah, analisis di sini anak Bapak sampaikan tadi di tujuan, kita terbatas oleh waktu, jadi anak Bapak nanti boleh melakukan prosesnya di rumah. Ini akan dikumpulkan pada hari Sabtu melalui Google Classroom, ya, melalui Classroom ya. Karena kita terbatas waktu, anak Bapak sedang berproses, dan produknya nanti dikumpulkan di Google Classroom. Bapak akan lihat dan nilai hasilnya. Apa yang akan kita analisis, Pak? Nah, lihat nih pada gambar ini. Ini misalnya anak Bapak membuat sebuah gambar. Pak, saya itu ahli menggambar. Saya suka menggambar, Pak, berdasarkan kesiapan tadi. Saya ingin menggambar orang yang bermain banana boat. Nah, nanti pada gambar itu anak Bapak buat sebuah gambar banana boat. Kemudian di bawahnya itu ada tulisan. Apa isi tulisan pada gambar itu? Ini contoh buat gambar ya. Contoh buat gambar, maka tulisannya begini. Hasil analisis apa sebuah gambar banana boat. Nah, kemudian gambar tersebut pengaruhnya bagi kondisi geografis Indonesia itu di bidang apa? Kami Pak mengatakannya di bidang ekonomi. Kenapa kamu mengatakan di ekonomi? Alasannya, nah contohnya alasannya, karena Indonesia yang kaya akan laut bisa membuka usaha banana boat bagi masyarakat yang tinggal di daerah pesisir laut. Wisata ini akan membuat ekonomi masyarakat menjadi meningkat. Maka Pak, kami menganalisis bahwa gambar dari banana boat ini Pak di bidang ekonomi yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ini kalau membuat dalam bentuk gambar. Ini kalau membuat dalam bentuk gambar. Kalau dalam bentuk kalimat, dalam bentuk paragraf, tidak perlu kalian buat gambar. Kalian hanya membuat sebuah paragraf minimal 3 paragraf ya, minimal 3 paragraf yang berisi kalimat utama dan kalimat penjelas tentang pengaruh ya, itu tulisan. Kemudian yang video bagaimana Pak? Yang video kalian boleh menceritakan nanti agar lebih bagus saat menceritakan, boleh menggunakan Canva atau boleh menggunakan PowerPoint dibantu oleh kakaknya dan bunda di rumah siswa. Ini pemetaan siswa ya, pemetaan kebutuhan belajar anak-anak Bapak. Contohnya seni Ayu Azam, bahasa Azalia, multimedia Alfi dan Kanza. Produknya bagaimana Pak? Berupa gambar kalau seni, boleh puisi atau boleh lagu. Nah, boleh puisi, boleh lagu tentang kondisi geografis. Nah, kalau misalnya bahasa, boleh dalam bentuk tulisan tadi, paragraf. Karena kan pembelajaran bahasa Indonesia kita tujuannya adalah berkaitan dengan ide pokok. Nah, tujuannya itu ya, jadi boleh melenceng dari tujuan. Multimedia, videonya boleh dalam bentuk video, boleh bentuk infografis dan sebagainya. Nah, buatlah semampu kalian. Pak, berdasarkan pemetaan kebutuhan ini, Pak, kami boleh mengubahnya tidak, Pak? Mungkin kami agar lebih mudah, Pak, dalam mengerjakannya. Jawabannya adalah boleh, ya, boleh jawabannya. Jadi itu yang harus lakukan. Tetap santai dalam berproses, tetap baik dalam menghasilkan suatu produk. Ya, itu Bapak harapkan. Sekarang kita akan mulai refleksi diri dari pembelajaran kita pada hari ini, karena kita terbatas waktu, ya. Refleksi diri pada hari ini, Bapak ingin menanyakan dulu kepada anak Bapak, yang Bapak sebutkan namanya, baru boleh bersuara. Bapak tanya kepada Priska yang belum bersuara. Priska, bisa mendengar suara Bapak, nak? Bisa, Pak. Priska, kita refleksi yuk pelajaran kita pada hari ini. Kira-kira Priska, apa yang Priska bisa simpulkan dari pelajaran kita hari ini tentang pengaruh kondisi geografis? Satu saja.
berpengaruh kepada mata pencarian di sekitar penduduk. Iya, berpengaruh kepada mata pencarian penduduk. Apa yang Rara sukai dari pembelajaran kita pada hari ini? Kami nggak tahu Pak, kami suka semuanya. Suka apa, Nak? Suka semuanya Pak. Alhamdulillah. Maka dengan berakhirnya presentasi dan pembelajaran kita pada hari ini, berakhir juga kita hari ini. Untuk mengakhirinya, kita akhiri dengan berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Jadi setelah ini anak Bapak boleh mengerjakannya. Waktu tugas itu Bapak beri waktunya sampai hari Sabtu, karena dia butuh waktu dalam berkreasi. Jadi agak panjang waktunya ya, Nak, ya. Bapak rasa cukup waktunya? Kita akhiri dengan doa. Silakan Rara. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil ilmi wa barakatan fil rizqi wa taubatan qobalal maut. Atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Sampai jumpa pada pertemuan berikutnya. Sehat selalu ya, Nak. Luar biasa. Ya, mumtaz. Terus prestasinya mumtaz, luar biasa ini. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rara. Hari ini Rara ingin menjelaskan apa itu negara maritim dan apa pengaruhnya terhadap kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap ekonomi dan sosial masyarakat. Pengertian negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Pengaruh kondisi geografis Indonesia. Besarnya peluang ekonomi dari pemanfaatan potensi sumber daya laut yang sedemikian besar ini tentunya dapat memberikan kontribusi bagi kehidupan ekonomi masyarakat Indonesia. Dampak dalam kehidupan sosial. 1. Komunikasi dan interaksi jadi lebih mudah. 2. Menjadi peleburan percampuran nilai-nilai antar pulau atau antar negara. 3. Munculnya perkampungan etnis tertentu. 4. Perubahan perilaku karena masuknya pengaruh luar. Mata pencaharian penduduk negara maritim. Ada nelayan, peternak ikan, dan juga petani garam. Selain itu juga ada usaha ekonomi di bidang jasa dan perdagangan, seperti penginapan, layanan transportasi, pemandu wisata, dan penyewaan alat. Demikianlah yang hanya bisa Rara sampaikan tentang materi negara maritim. Jika ada kekurangan, mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, saya Ulfi Hari Abdu akan menjelaskan tentang pengaruh letak geografis Indonesia sebagai negara maritim terhadap kehidupan ekonomi masyarakat. Negara maritim adalah negara yang berada dalam kawasan laut yang luas. Selain itu, negara maritim biasanya negara yang memiliki banyak pulau. Seperti yang kita ketahui teman-teman, negara Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khansa Citra Firzara. Hari ini saya akan menjelaskan pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Pengaruh geografis Indonesia sebagai negara maritim. Negara maritim diartikan sebagai negara yang dikelilingi laut atau perairan yang luas. Indonesia hampir 2/3 wilayahnya merupakan lautan, antara pulau satu dengan pulau lain disatukan oleh laut. Indonesia sebagai negara maritim terhadap sosial masyarakat.
1. Komunikasi dan interaksi antar penduduk menjadi lebih mudah. 2. Terjadi pembauran, pencampuran atau perleburan nilai-nilai antar negara. 3. Munculnya perkampungan etnis tertentu. 4. Terjadi perubahan perilaku masyarakat. 5. Terjadi perpindahan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pengaruh geografis Indonesia terhadap ekonomi masyarakat. Mata pencarian, contoh nelayan, petani garam, dan peternak ikan. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Merdeka belajar siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia. Sehangat sang mentari, secerah sang pelangi, sambutlah kami sang pengubah negeri. Guru penggerak pasti, berbagi dan mengabdi, religi dan mandiri, solusi untuk negeri. Bergerak cerdaskan bangsa, gotong royong dalam satu irama. Wujudkan cita-cita siswa, cerdas dan berkarakter Pancasila. Taklukkan rintangan yang ada, percaya yang kuasa guru penggerak akan selalu ada untuk siswa Indonesia bahagia.